wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, Sarjana Pendidikan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Siap untuk melaksanakan kegiatan PPL di MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede, Boyolali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Allahu Akbar. Bentar ya. Siapkan dulu. Terima kasih. Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Saya. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, setia saat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dalam uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin. Semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini, di hari ini, di pagi hari ini, alhamdulillah Ustaz juga sehat, kalian juga sehat, dan ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu harus kita syukuri. Barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Kalau pagi tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Oke. Kalau pergi ke Surabaya, jangan lupa mampir ke jembatan Suramadu. Saya doakan untuk kalian semua, semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Karena musimnya udah mulai musim hujan ya. Iya, mulai musim hujan dingin. Ya, ada beberapa yang masuk angin, sakit. Tadi dicek di laporan tim kesehatan, ada beberapa yang sakit di tim SMA ya, di santri SMA ataupun di Putra. Alhamdulillah di kelas 9D siap semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini masuk semuanya. Masuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap. Jadi ada 30 masuk semuanya. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ustaz akan kembali untuk melanjutkan materi kita. Masih ingat ya materi yang kemarin tentang perubahan sosial dan budaya. Masih ingat ya kemarin tentang pengertiannya, kemudian masih ingat tentang faktor penghambatnya, faktor pendorongnya, gitu ya, faktor penyebabnya tentang perubahan sosial. Mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, tentang bentuk-bentuknya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dari buka bukunya ya.
Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang dampak ya, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya. Kemudian nanti contoh-contoh bentuk-bentuk ya, contoh bentuk perubahan sosial, dan nanti kita akan kupas bersama hari ini. Sekarang saya tanya kepada seluruh santri, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, bagus. Tepuk tangan kita semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas itu. Nanti kan Ustaz sampaikan di slide. Tapi sebelumnya, MTS berpadu kalimat. Rapi, mandiri, islami. Hari ini, slide dulu ya. Slide dulu. Materi hari ini. Oke, sudah kelihatan ya. Hari ini kita akan menyampaikan tentang masih di bab 2 tentang perubahan sosial budaya. Pada prinsipnya pada era globalisasi di kelas 9 di mata IPS. Hari ini tujuan kita adalah ini, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, membandingkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan cermat. Jadi kalian tadi sudah saya ingatkan di depan. Hari ini kita akan fokus pada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan cermat. Kemudian yang kedua, mengkorelasikan dampak globalisasi dan perubahan sosial budaya dengan benar. Jadi nanti kita akan bicara globalisasi, dampaknya terhadap perubahan sosial apa, gitu ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga, sudah bawa laptop semua di kelompok-kelompok yang kemarin kita ada beberapa yang punya laptop, setelah kita bawa ya. Nah, yang bagus ya. Kemudian yang nomor 3, kalian nanti akan minta Ustaz untuk mempresentasikan. Jadi mempresentasikan hasil pengamatan yang ditemukan, hasil diskusi yang ditemukan, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang mungkin di sekitar kita ada, ya, di sekitar kita ada. Dan harapannya kalian nanti menyampaikan dengan bertanggung jawab, penuh tanggung jawab dan percaya diri. Gitu ya. Jadi ada 3 poin ini nanti yang akan Ustaz ingin berikan kepada kalian semuanya. Siap semuanya ya? Oke, untuk uji konsentrasi semuanya siap. Oke, Ustaz ada permainan. Kalau nanti Ustaz bilang begini, semut. Masih ingat ya? Kalau gini, gajah. Kebalikannya ya. Biar konsentrasi. Iya, kalau begini, gini. Gajah, kalau gini, semut. Sekarang lihat Ustaz semuanya. Kalau nanti Ustaz bilang gini, kalian bilang semut, gitu ya. Semut, gitu ya. Kita coba. Bawa sini dulu. Gajah, gajah, semut, semut, gajah. Oke, bawa yang sini. Gajah, 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 semut, semut, gajah. Oke, sekarang satu-satu. Kamu udah. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Akan kita ngecoh ya antara gajah sama semut. Artinya semut. Padahal kan gajah, itu permainan aja. Hari ini kita akan fokus ini, sudah siap. Kemudian nanti kita akan bicara tentang ini, bentuk perubahan sosial. Kita silakan amati dulu. Nah, sekarang kita amati dulu. Kemarin saya kasih contoh ya. Udah ada beberapa contoh di pertemuan sebelumnya. Hari ini Ustaz akan kembali memberikan contoh kepada kalian. Sekarang pernah lihat gambar ini? Pernah pakai? Enggak ya. Kalau ini di depan kalian ada ya. Ini namanya? Ini namanya? Mesin ketik. Mungkin bapak kalian pernah pakai ya mesin ketik. Ustaz dulu pernah pakai. Pernah, tapi udah lama sih. Jadi mesin ketik ini ada sebelum ada teknologi komputer. Dulu orang itu mau menulis surat pakai surat kayak gitu. Jadi tek 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 tek. Jadi ada kertas, kemudian nanti ini ada pelapisnya. Kalau ini kan ada tombol ya, jejak jejak ya, jejak. Kalau ditempel ini nanti order jejak, terus jejak gitu. Jadi modelnya kayak jejak. Ini bukan mesin ketik ya, mesin jejak.
Nah, kalau model kayak gitu, dulu susahnya kalau buat, kemudian salah tekan. Ada salah tekan, itu O jadi O, harus ganti, harus nipek gitu. Kalau sekarang model ini O jadi O, keliru tinggal ya, K, itu gampang. Maka teknologi seperti ini sangat penting, gitu kan? Paham? Jadi ketika kita paham bersama, teknologi ini termasuk perubahan sosial, bentuk perubahan sosial dalam bidang teknologi. Kalau kalian bisa membayangkan, kira-kira kalau pakai kayak gini gimana ya? Perasaannya gimana? Ada yang bisa membayangkan? Ada yang bisa membayangkan? Enggak ya? Kerjain skripsi itu loh, skripsinya kan tebel loh. Wah, nanti Bapak, mungkin Bapak atau Mbak kalian pernah merasakan. Sekarang kita lihat ini. Nah, apa sih itu? Kartu kredit sama kartu apa? Boleh. Fungsinya apa? Bayaran, apalagi? Untuk apa dapat apa? Tabungan, boleh. Apalagi? Transfer uang saku, ya wes. Bodoh itu transfer uang saku, apalagi? Pembayaran, tabungan, transfer uang saku. Fungsinya apa lagi? Untuk bayar apa? Untuk apa kira-kira? Untuk apa? Bayar apa? Kalau beli, kamu kira-kira apa? Untuk apa itu? Menarik uang. Jadi kalau kamu punya uang, punya kayak gitu, hati-hati karena bisa tertarik uangnya. Jadi uang yang kamu punya tertarik sih, emang gitu. Jadi ini fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk pembayaran. Modelnya salah satu pembayaran. Dulu, sekarang nggak masih sih. Orang kalau mau membeli sesuatu harus ada uang. Kan dulu produknya itu barter ya, antara barang dengan barang, ya toh. Telo sama gabah di barter. Kemudian ada model baru lagi. Nah, terus kemudian ada perubahan, ada uang dengan barang. Jadi ada uang, ada barang, ada barang, ada uang, gitu kan. Lama-lama kemudian sekarang itu sudah pakai pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini fungsinya cukup banyak. Mau beli bensin sekarang itu udah usah pakai uang, ada yang modelnya pakai kartu. Mau beli apalagi kira-kira? Mau beli snack gitu. Atau mau beli makanan di mall-mall itu udah pakai gitu, digesek ya. Dan ini teknologi perubahan sosial sekarang karena uangnya udah tersimpan di bank, udah terkonvenkan dengan kartu ini terdetek, oh ini ternyata yang punya kartu ini orangnya punya uang, gitu ya. Kalau karena punya uang, uangnya tersimpan di bank, akhirnya di bank diambil secara online oleh penjual dan berkuranglah uang yang ada di bank dengan menggunakan kode dari kartu ini, gitu ya. Bisa jadi suatu saat nanti di pondok kita pakai kartu kayak gini. Udah punya mimpi lah. Kalian mau belanja di toko itu, di toko koperasi itu, tinggal gesek aja. Wah, enak pakai kartu itu. Tapi sayangnya kalau nggak ada uangnya nggak bisa dipakai, karena belum ditransfer. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang ini. Sekarang kita nanti akan masuk tentang bentuk-bentuk perubahan sosial lebih rinci. Sekarang kita akan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya hari ini beda dengan yang kemarin. Kita akan ada pembagian kelompok secara 2 kali. Kelompok yang pertama, kemudian nanti kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama nanti disebut dengan kelompok asal, kelompok yang kedua disebut dengan kelompok adi. Jadi kalian nanti akan bergeser ke kelompok asal, kemudian kembali ke kelompok adi. Kelompok adi nanti digabungkan sesuai dengan nomor sendiri-sendiri. Paham? Oke, sekarang siap semuanya? Kita akan mainkan sama seperti kemarin. Kita akan menggunakan kapal pecah. Spidolnya mana? Spidolnya mana ya? Lebar nggak? Nah, coba deh. Oke, semuanya berdiri. Kita berdiri dulu. Kalau Ustaz nanti bilang 3, ketiga ya. Kita seperti buat kapal skoci ya. Karena kemarin kita ibaratkan kita sedang masuk di dalam kapal pesiar. Tiba-tiba kapal pesiar menabrak karang dan kapal pesiar akan tenggelam.
kita menyelamatkan diri harus naik kapal sekoci. Kapal sekocinya harus dinaiki. Paham ya? Kalau bilang 3, sekoci 3, 2, 4, 4 sampai nanti Ustaz bilang berapapun yang Ustaz minta. Harus berlari, kalau enggak nanti nggak cepat kecoret nanti. Iya, nggak apa ya, nggak wajah, nggak sementara. Oke, siap semuanya. Oke, tandanya kalau udah kelompok jadi satu tangannya punya. Oke, kita bagi sekoci 4. Sekoci 4. Sekoci 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti, di situ aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, tangannya mana? Iya. Mana ini? Iya. Tayangannya nambah. Oke, berikutnya sekoci 2. Oke, aman. Ya, aman ya, karena komplit 30 ya. Jadi komplit 30. Aman. Oke, berikutnya sekoci 3. Oke, ini 2. Iya. Oke, terakhir sekoci 5. Oke, yuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Baru 5 ya, udah. 5. Oke, sekarang berkelompok. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, silakan berkelompok 5, siap kelompoknya. Oke, sudah. Oke, 5. Oke, silakan. Oke, udah ya. Sudah komplit. Sekarang tentukan ketuanya. Karena kalau kemarin kita ada tumbuhan, sekarang kita basisnya karena kita ada perubahan sosial, maka Ustadz akan minta tolong kepada kalian teknologi. Ya, nama kelompoknya teknologi, dari alat teknologi. Nah, apa ini? Oke, apa ini? HP boleh, laptop boleh. Apa ini? Laptop. Sini apa? Laptop. HP, laptop. Mesin cuci. Boleh nggak? Apa ini? Teknologi. Oke, bukan ya? Kamera boleh. HP. Apa? Kulkas boleh. Kulkas, apa? Oven. Overblock. Oke, boleh. Silakan ya, flash disk ya, flash disk. Ini apa? Senyum aja. Kompor. Ada loh kompor sekarang yang canggih bro. Gak ada apinya tapi panas. Pakainya listrik. Ya, listrik ya. Nah, pakai listrik. Gak bisa masak. Tapi ada yang pakai baterai cat jadi masak tetap jalan. Oke, sudah semuanya. Sekarang Ustaz minta tolong, kalau sudah, sekarang tentukan dari masing-masing kelompok untuk menjadi orang pertama siapa, orang kedua siapa, orang ketiga siapa, orang keempat siapa, orang kelima siapa, orang keenam siapa. Orang 5 ya, sampai 5 aja. Oke, dah. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Udah? Oke, kalau sudah, sekarang siapa orang pertama? Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Oke, sudah. Sekarang karena
sudah ada 5, Ustadz minta tolong setiap yang merasa dirinya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 bergabung. Sekarang Ustadz tunjuk. Berpindah tempat sekarang. Sebentar ya, sebentar dulu. Nanti sebelum berpindah, Ustadz akan kasih tugas. Tapi sebelumnya, silahkan nanti di masing-masing kelompok harus menyelesaikan tugas yang nanti akan Ustadz berikan. Ini sebentar. Ya, ini disiapkan dulu. Oke. 2, kemudian 3, 4, 5. Oke. Sekarang coba dibaca dulu sebentar tugas yang ada di dalam. Nanti ada tiga tugas. Jadi ada 3 tugas yang nanti harus kalian selesaikan. Ini contohnya. User juga sudah ada, saya sampaikan. Oke, ini ya sama. Jadi kalian nanti akan saya minta setiap kelompok untuk memastikan bisa mengetahui tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian nanti memahami tentang dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya. Yang ketiga, contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kita. 3 ya. Oke. Sekarang silahkan itu dipegang ketuanya. Nanti ketuanya yang akan meramu hasil perburuan ilmu yang akan dilakukan oleh setiap anggota kelompok masing-masing. Paham? Sekarang kita akan coba dulu. Jadi ini ilustrasinya begini. Kalian di setiap kelompok akan diminta oleh masing-masing kelompok untuk berburu mencari ilmu. Nanti temanya akan saya sampaikan pada kelompok yang nanti sudah dibentuk. Nanti kembali, silahkan nanti melaporkan terhadap teman-teman yang ada di kelompok itu. Gitu ya. Sekarang semuanya berdiri. Silahkan berdiri semuanya. Ya, semangat, kita akan berburu. MTS terpadu 5. Oke, kita akan berburu. Kelompok 1 silahkan di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sini. Silahkan. Oke, yuk. Oke, langsung menyesuaikan. Jangan ada yang keliru. Kalau dia mendapatkan tugas di kelompok 1, mohon maaf, di kelompoknya menjadi orang nomor 1 di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sudah? Sekarang kalau sudah, sekarang Ustaz akan minta kalian mendiskusikan. Diskusinya di masing-masing kelompok adalah bentuk perubahan sosial. Di kelompok ini cari bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Diskusi. Di kelompok sini berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya. Bentuknya. Yang di sini berdasarkan pengaruhnya. Bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Kalau di sini berdasarkan kemajuan dan kemundurannya. Kalau di sini berbicara tentang dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya. Sekarang silahkan
diskusikan di masing-masing kelompok tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan tadi, dituliskan di dalam buku kalian, kemudian nanti dibawa pulang, nanti disampaikan kepada teman-teman tadi di kelompoknya. Paham? Jadi nanti kalian datang ke kelompok yang tadi menjelaskan tentang apa? Proses. Ini tentang apa? Waktu. Jadi nanti kalian pulang bawa oleh-oleh itu. Nah, paham ya? Kalau yang ini? Oke, nanti kalian pulang bawa oleh-oleh itu. Jelasin ke teman-temannya. Sekarang kalian diskusi dulu biar sama. Kalau yang ini? Oke, tentang apa tadi? Oke, nanti kalian pulang bawa oleh-oleh itu ke kelompoknya yang tadi. Tadi kalian menyampaikan, sok bisa. Tapi saya habis dari kelompok ini mendiskusikan tentang ini, kemudian hasilnya ini. Ini yang lebih banyak tentang dampaknya. Silakan dipelajari. Oke, silakan diskusi, silakan cari materinya, kemudian samakan antara satu dengan yang lainnya. Silakan relawan di kelompoknya ada yang menjadi relawan untuk mengkoordinir di kelompok ahli ini. Ya, membantu komunikasi. Ada yang bertugas? Tak apa-apa. Itu tadi bisa. Usahakan diskusikan sama teman-temannya, ada contoh dari setiap bentuk yang kalian nanti diskusikan. Tidak harus ada yang di situ kira-kira apa ya menurut kalian yang termasuk dalam kategori bentuk kebukaan sosial itu. Silakan diskusi, boleh. Boleh nyari-nyari di buku, boleh nyari-nyari di laptop, boleh. Ya. Oke, di sini paham? Paham ya? Sini udah paham. Oke, bisa diskusi. Paham di sini? Ada yang belum bisa tanyakan? Fokus di apa tadi? Silakan. Teman saya, dosen belum ada. Oke, ada yang belum jelas? Nah, waktunya 10 menit. Nah, 10 menit. Lalu. Ya, diskusikan, nanti tentukan, kemudian ambil kesimpulan dari sini itu apa kira-kira yang dapat keuntungan. Jadi kalau sudah sama persepsi semuanya, termasuk contohnya ya, jadi ada contoh dari bentuk perubahan sosial yang sudah disebutkan. Ini tentang apa tadi? Ya, contohnya apa? Enggak di laptop nanti sama teman-temannya di kelompok nanti, gitu ya. Di kelompok ini silakan diskusi, menyampaikan. Di sini tentang dampak ya, dampak globalisasi terhadap perubahan budaya. Ada positif dan negatif ya. Silakan dipelajari. Pasti kan ada contoh. Oke, boleh. Prinsipnya begini, jangan sampai nanti pulang di kelompok ahli tadi, ini kelompok ahli namanya, kembali ke kelompok asal tadi, tidak bawa oleh-oleh apapun. Jangan sampai ya. Kemudian yang kedua, oleh-olehnya harus sama. Oleh-olehnya harus sama. Kalau bawa ketela semuanya, kalau bawa kentang semuanya, kalau bawa jeruk semuanya. Jangan ada yang bawa oleh-oleh jeruknya ada yang jeruk bali, ada yang jeruk baby. Iya, paham maksudnya? Jadi jangan sampai berbeda. Kalau beda nanti berarti diskusi di kelompok ahli tadi kurang cermat. Boleh silakan diskusi teman-temannya. Nah, harus pakai HP memang. Ini nggak kayak bawa HP ya? Nggak usah. Aja di sini aja seadanya dulu. Sambil diskusi kira-kira apa ya yang memungkinkan bisa kita ambil. Contohnya bisa nyarinya.
Oke, 5 menit lagi. Sama ya ditulis ya. Nanti di bawahnya biar sama. Diskusikan di kelompoknya ya. Jadi ada ibaratnya proses itu harus jadi karena memang ada jaminan, ada persiapan, gitu ya. Paham? Kalau yang ini tentang apa? Sudah paham ada kita ya. Contohnya boleh informasi sih. Boleh. Nanti akan saya uruskan kalau ada yang sini ada. Sudah paham? Contoh aja. Ini belum. Apa kelompok sini belum jadi? Kelompok sini apa sudah jadi? Oke, bagus. Tinggal satu. Kita kasih kesempatan dulu ya. Temannya yang satu kelompok belum. Halo. Hai. Sekarang silakan kembali ke kelompok asal tadi. Oke. Oke, dah. Oke. Sudah. Silakan diskusikan. Ini ada tugas. Silakan diskusi dulu di kelompoknya untuk menguatkan materi yang sudah dibahas di kelompok tadi. Oke. Untuk menguatkan materi. Oke. Sekarang silakan dikerjakan secara berkelompok. Jadi posisinya, mohon maaf, pertanyaan itu bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Jangan dikerjakan sendiri boleh, tapi harapannya berdiskusi dengan teman biar kita saling memberitahu, saling menguatkan. Nanti asal materi yang tadi sudah Ustaz kasihkan ke setiap kelompok tadi untuk dipelajari, nanti akan bisa muncul di dalam jawaban ini. Sudah? Silakan dikerjakan dulu. Oke. Boleh saling tanya sama temannya. Boleh diskusi sama temennya ya. Diskusi. Oke, enggak? Ada yang kurang jelas bisa tanya temennya. Boleh tanya Ustaz juga.
Boleh. Jawabannya pendek-pendek. Revolusi apa ya tadi ya? Pendek-pendek. Kasih waktu lagi ya, mohon maaf ya. Silakan untuk bisa diselesaikan dulu. Untuk ke depan menyampaikan hasil diskusinya tadi, dan nanti silakan teman-teman yang lain bisa menanggapi presentasi dari temannya yang sudah maju ke depan. Gitu ya. Sekarang saya minta tolong. Oke, kelompok mana yang sudah siap maju angkat tangan? Siapa yang akan Ustaz tunjuk silahkan maju. Cang cing cang cing cung cing dah. Cung 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 cung. Ciro lupa ciro lupa. Ya. Silakan kelompok sini maju dulu ke depan. Dibacakan hasilnya tadi. Ya silakan maju ke depan. Bawa laptop sendiri boleh? Atau bawa laptopnya ada Ustaz juga boleh? Oke, ya berdua boleh, berdua dibantu temennya. Ya sini maju ke depan. Oke teman-teman semuanya, silakan bisa menghadap ke depan. Kita lihat teman-teman yang ada di depan sedang presentasi. Oke, silakan. Apa? Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa namanya tadi? Kolkas? Kelompok kompor. Tepuk tangan untuk kelompok kompor. Silakan. Jadi di sini kita mau mempresentasikan tentang hasil diskusi kita tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Berdasarkan prosesnya, berdasarkan prosesnya itu dibagi
Terus berdasarkan itu juga dibedakan perubahan lambat atau emosi merupakan hubungan sosial budaya yang terjadi dalam penggunaan. Contohnya perubahan alat pembayaran. Terus yang kedua, perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan sosial budaya yang dilakukan secara cepat dan berdasarkan perubahan. Contohnya revolusi industri di Inggris pada Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok Omar. Sekarang setelah kita tolong, tadi udah menjelaskan poin yang disampaikan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman bisa membantu menjawab terkait dengan yang sudah disampaikan. Ada yang kurang tepat atau bagaimana menurut antum semuanya, kalian semuanya? Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan dulu. Boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, kelompok sini. Oke, boleh kelompok sini. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan siapkan kelompok sini. Dipersiapkan pertanyaannya. Ada yang mau tanyakan? Atau udah jelas semuanya? Oke, dipahami? Sekarang Ustaz mau tanya dulu. Tanya dulu sekarang. Tadi udah ada contoh ya terkait dengan beberapa bentuk perubahan sosial, baik evolusi maupun revolusi. Itu termasuk perubahan dalam bentuk berdasarkan waktunya. Apakah yang membedakan antara evolusi dan revolusi? Kelompok apa? Perbedaan apa yang membedakan apa? Yang membedakan antara evolusi dan revolusi apa? Perubahan itu? Kecepatannya boleh, apa lagi? Nah, karena itu termasuk dalam durasi atau kategori waktu, maka termasuk dalam hal kecepatan. Kecepatannya antara yang satu lambat, yang satu cepat. Oke, boleh. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Sudah paham semuanya? Oke, tepuk tangan buat kelompok kompor. Oke, saya kembali ke tempat. Terima kasih. Barakallah, selamat, bagus untuk kelompok kompor. Silahkan bisa diambil juga. Ditutup dulu. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita satu kelompok lagi. Kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok sini. Iya. Sini. Oke, kelompok sini silahkan maju. Oke, kelompok apa namanya? Teknologi apa tadi? Polkas. Ada apa? Silahkan maju. Ada apa? Ayo kelompok Polkas. Kelompok Polkas. Ya maju. Ada apa? Yang sudah didiskusikan, yang sudah dikerjakan. Dibantu temennya, 2 orang ya, dari ketua sama anggotanya. Oke. Ya, sini, tak apa-apa. Oke, silakan maju ke sini. Tidak apa-apa. Oke,
silahkan dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya biar kedengaran teman-temannya. Jadi kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Oke, ya. Sampaikan itu. Program riset itu dibedakan dua dua, yaitu A berdasarkan sosial. Nah, program riset ini ada beberapa sosial yang direncanakan atau social change, contohnya kemajuan ekonomi dan budaya. Terus ada perubahan pengembangan climate change, contohnya bencana alam, peperangan, gempa bumi, pengawasan dan Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok kelas. Baru bisa kita diskusikan. Tadi sudah menyampaikan tentang berdasarkan prosesnya antara yang direncanakan dan tidak direncanakan. Contohnya adalah yang berdasarkan direncanakan kemajuan teknologi budaya. Kalau yang tidak direncanakan karena ada perang, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam ini ya. Ini termasuk yang tidak direncanakan. Sekarang kira-kira dari dua hal tadi ada nggak yang perlu ditanyakan dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Ada yang ditanyakan? Ada? Cukup? Oke, sekarang saya tanya, kenapa gempa bumi tidak termasuk dalam hal yang direncanakan? Terus kenapa peperangan itu termasuk perubahan sosial? Apa efeknya? Kenapa efeknya apa terhadap perubahan sosial ketika terjadi peperangan? Termasuk tanah longsor ya. Tanah longsor itu berpengaruh terhadap perubahan sosial. Jadi ketika dalam hal perekonomian yang tadinya itu aman-aman saja terjadi tanah longsor, bencana alam, akhirnya perekonomian di situ menjadi terganggu begitu ya. Itu termasuk dalam hal perubahan sosial. Ya sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kelas. Bisa diakhiri? Bisa diakhiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. MTS berpadu alimah. Ingat dari start sekarang kita menghadap ke depan semuanya. Oke. Menghadap ke depan semuanya. Kita sudah tadi diskusi di kelompok asal, kemudian diskusi di kelompok ahli, kembali ke kelompok asal untuk mengerjakan tugas, dan sudah presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian untuk presentasi di masing-masing kelompok. Saatnya sekarang kita akan akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, ini Ustaz akan membagikan ini. Silakan bisa dikerjakan untuk masing-masing. Tidak boleh tanya temannya, tidak boleh buka buku, tidak boleh buka internet. Ya, silakan kerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, yes. Dibagi. Itu namanya post test. Jangan.
dikerjakan. Sudah dapat semuanya? Silakan dikerjakan sekarang. Tidak boleh buka buku ya. Tidak boleh hanya penulis. Kerjakan secara mandiri. Tinggal menyilang sesuai dengan yang diharapkan. Jika ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Karena soalnya cuma 5, 7 menit cukup ada sini. Ya. Tinggal nyorek-nyorek saja. Sudah jadi? Oke, kalau sudah jadi silahkan dikumpulkan ke samping Ustaz ambil. Dan setelah ini nanti akan Ustaz kita ambil kesimpulan bersama terkait dengan materi yang hari ini kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sudah jadi? Oke, yang belum diselesaikan dulu, yang sudah. Jangan lupa dikasih nama paling atas. Sudah sini. Oke. Sudah sini. Oke. Lihat ke depan semuanya. Sekarang kita akan coba menyimpulkan salah satu poin yang sudah kita diskusikan hari ini, yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Pada prinsipnya, bentuk-bentuk perubahan sosial dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, perubahan sosial dibedakan menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi dan revolusi. Evolusi itu cepat apa lambat? Lambat. Revolusi cepat. Jadi evolusi dan revolusi. Evolusi tadi udah diambil contoh ketika kita ambil termasuk apa ya? Kalau yang lambat itu apa ya? Budaya, teknologi, gitu ya. Kalau yang revolusi cepat itu terjadi karena adanya bencana dan sebagainya, itu bisa cepat juga. Mohon maaf, revolusi itu bisa jadi dalam hal karena kata kecepatan itu bisa terkait dengan bencana, itu bisa pengaruh juga. Tapi termasuk ada contohnya revolusi industri dan yang ada tadi juga disampaikan tentang Inggris. Kemudian yang kedua, berdasarkan prosesnya ada perubahan berencana dan tidak berencana. Kemudian berdasarkan pengaruhnya ada perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Kemudian berdasarkan kemajuannya dan kemunduran arahnya ada perubahan progres dan regres. Progres itu baik, regres itu negatif, positif dan negatif. Pada prinsipnya kalau mau diringkas seperti yang di depan ini terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita
semuanya, sehingga agenda-agenda kita bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Pesan dari Ustadz hari ini untuk kalian semuanya. Kalau tadi ada di akhir ada salah satu perubahan itu ada progres dan regress. Progres itu positif, regress itu negatif. Ketika kita mau memilih, pasti kita akan memilih yang progres saja daripada yang regress. Tetapi sesungguhnya godaan itu akan mengarahkan kita ke regress juga. Maka untuk itu, kuat-kuatlah kalian terkait dengan perubahan sosial dan jangan mendekati perubahan yang negatif, dekatilah perubahan yang positif, karena sesungguhnya yang positif itu lebih baik daripada yang negatif. Demikian dari Ustaz. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika pergi ke Surabaya, jangan lupa ke sana minum es. Bahkan untuk kalian semua, semoga kelak menjadi orang sukses. Demikian dari Ustaz. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan ketua, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila tadinya ada salah dan kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah baik untuk kalian semuanya. Jika ada kurangnya itu dari Ustaz Yenal. Dan kita akhiri pertemuan kita. Tapi sebelumnya nanti Ustaz minta tolong untuk bisa mengisi instrumen ini kembali seperti yang kemarin. Nanti bisa dijawab pilihannya antara 1, 2, 3, 4 dan 5 begitu. Nanti bisa dipahami bersama. Saya cukupkan dari Ustaz. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum